Silahkan Ayah Bunda. Ya, yang sedang tidak di kantor mungkin ya, yang sudah longgar, sudah bisa mengikuti, bisa dibuka. Sebentar aja. Oke, baik. Sepertinya perlu diabsen ya. Coba, saya ingin mendengar suara nih ya. Kalau biasanya sih pagi-pagi kalau anak-anak kita Zoom setiap pagi ini selalu absen ya Ayah Bunda ya. Baik, sebelum kita mulai, boleh pakai stiker, boleh pakai lambaian tangan langsung ya bagi yang sudah menyalakan video untuk Ayah Bunda kelas 3A. Hai Ayah Bunda. Assalamualaikum. Semangat nih. Waalaikumsalam. Tangannya semuanya keluar ya. Oke. Ini Pak Bunda-bunda semua ya. Ayah, saya belum melihat ayah ini ya. Mungkin diwakilkan ya. Baik, kalau begitu untuk Ayah Bunda kelas 3B. Mana nih Ayah Bunda kelas 3B? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Baik. Oke, selanjutnya Ayah Bunda dari kelas 3C. Coba Ayah Bunda 3C. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan segera mulai ya, Ayah Bunda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan nikmat sehat yang luar biasa begitu ya Ayah Bunda ya kepada kita semua, sehingga Ustadz dan Ustadzah dan juga Ayah Bunda semuanya bisa bertemu secara virtual gitu ya pagi hari ini dalam kegiatan sharing session kelas 3 hari ini. Dan tak lupa tentunya sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu menjadi suri tauladan kita hingga yaumul akhir nanti. Baik Ayah Bunda yang dirahmati Allah, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca tasmiyah bersama-sama. Wahid isnaini salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda boleh tidak di mute ya, unmute ketika memang cukup kondusif ya, jadi tidak harus di mute seperti anak-anak. Kalau anak-anak biasanya kita langsung mute gitu ya. Ya silahkan boleh tidak di mute supaya kita akan lebih interaktif, kita lebih aktif nanti forumnya ya. Baik, sebelum acara pagi hari ini pada intinya kita mulai untuk mengawali supaya Allah memberikan berkahnya untuk acara pagi hari ini, kita akan murojaah bersama-sama. Murojaah bersama-sama ya Ayah Bunda ya, yang akan dipimpin oleh Ustadz Rizwan. Monggo kepada Ustadz Rizwan dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Zadia. Mari Ayah Bunda sekalian kita murojaah sama-sama mengingat bacaan surat Ad-Duha. Oke. Kita mulai. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi membawa kebaikan untuk kita semua di pagi hari ini dan membawa tentunya kebaikan untuk acara pagi hari ini. Oke, itu saja. Monggo dilanjutkan Ustazah Diah. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Rizwan yang telah mengikuti murojaah bersama-sama ya Bunda pagi ini. Semoga dengan murojaah surat Ad-Duha tadi menambah keberkahan kegiatan kita di pagi hari ini. Baik, saya mau ngecek dulu kepada Ustazah Nanda sudah hadir di sini ya. Ustazah Nanda sudah, Ustazah Alisa sudah hadir belum Ustazah Nanda? Sepertinya belum. Sudah, sudah. Ya. Sebenarnya kita mau main-main dulu nih. Tapi karena sudah hadir, ya. Hanya supaya semangatnya sama nih ya Ayah Bunda ya. Kita kan mau belajar sama nih, supaya semangatnya sama, supaya kita senang, bahagia belajar hari ini ya. Jadi harus pakai wajah bahagia dulu. Ya. Coba wajah bahagia ya. Kemarin kita main sama anak-anak. Nah, sekarang kita mau bermain dengan Ayah Bunda semua. Oke. Coba Ayah Bunda kita mau latih senam ekspresi aja ya. 2 menit sampai 3 menit aja ya Ustazah Aliza ya. Mohon izinnya ya. Supaya ini bahagia nanti belajar bersamanya ya. Baik, Ayah Bunda bisa dinyalakan videonya ya yang tidak berhalangan. Oke, siap tersenyum. Jangan dipikirin Bun, misal cucian yang masih menumpuk, masakan yang belum kelar ya. Insya Allah nanti akan selesai pada waktunya ya. Baik, kita senyum dulu. Baik, ekspresi, kita mau tebak ekspresi. Kemarin anak-anak kita minta untuk berikan ekspresi terbaik, ekspresi ketika pulang dari kantor, Bunda pulang dari kerja, kemudian melihat rumah berantakan. Wah, paling gimana ekspresi yang akan muncul? Bun, jangan jaim ya Bun, ini karena kebanyakan bunda-bunda nih ya. Jangan jaim Bun ya. Oke, ekspresi yang muncul gimana? Pulang dari luar, rumahnya berantakan, anak-anak main beresin. Nah, ya, ekspresinya begitu. Senyum-senyum Bun. Oh, berarti nggak pernah marah ini ya? Nggak pernah marah. Alhamdulillah. Masih senyum nggak ekspresinya ya? Coba kalau ekspresi anak tidak menjalankan tugas dari yang kita berikan. Wah, anak tidak menjalankan tugas dari yang kita berikan gimana Bun? Ekspresinya Bun. Ya, Ayah Bunda boleh ayo berekspresi. Ya, apa adanya loh Bun, nggak usah nggak cantik nggak apa-apa Bun, itu tetap cantik ya walaupun begitu ya. Oke, coba Bun. Ya, kalau ekspresi anak tiba-tiba tanpa disuruh sudah bersihin rumah, gimana Bun? Ekspresinya gimana? Nah, ekspresi nggak disuruh, anak sudah sholat 5 waktu. Anak sudah sholat 5 waktu, anak sudah ngaji, kerjaan beres. Wah, senyumnya makin lebar ya Bun ya. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk yang sudah tersenyum pagi hari ini. Baik, alhamdulillah. Kita sama-sama mengawali dengan semangat yang sama ya Ayah Bunda ya untuk belajar pagi hari ini. Baik, langsung saja saya membawakan acara saja untuk pagi hari ini. Untuk selanjutnya acara sharing session kelas 3 dengan tema memahami psikologis anak dalam mengoptimalkan pendidikan karakter di rumah akan dipandu langsung oleh Ustazah Nanda selaku tim psikologi di SDIT Alam Nurul Islam ya, yang nantinya beliau yang akan memandu berjalannya diskusi kita dan juga yang akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Baik, sepertinya kalau dengan Ustazah Nanda sudah cukup kenal, sudah beberapa kali forum bersama
Jadi sepertinya saya tidak perlu memperkenalkan lebih lagi. Langsung saja untuk waktunya, silakan Ustazah Nanda. Kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Ustazah Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu ya dalam acara parenting sebagai tindak lanjut dari penjaringan yang sebulan yang lalu gitu ya. Saya masuk ke dewan kelas dari masing-masing kelas di kelas 3. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana sebuah tindak lanjutnya gitu ya. Jadi saya mengawali prolognya dulu begitu ya Bunda semua tentang pemilihan tema ini begitu. Jadi ketika penjaringan kemarin di masing-masing kelas gitu, baik kelas A, B maupun C, di level kelas 3 ini banyak sekali yang mengutarakan kondisi di rumah itu terkait dengan karakter-karakter anak gitu yang semakin sulit gitu ya, semakin sulit untuk diarahkan, berbeda dengan kondisi ketika dulu di sekolah bisa tertib gitu, tapi ini di rumah agak butuh usaha lebih begitu, sampai yang beberapa itu mengalami kendala emosi, terus juga hubungan yang kurang baik dengan anak dan seterusnya gitu ya. Sehingga tema inilah yang kami pilih gitu. Semoga bisa diambil manfaat sebanyak-banyaknya. Kemudian langsung saja saya perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Aliza, Novia Fetri Aliza. Beliau adalah seorang psikolog ya, seorang saya sekarang meninggalkan saya ya Mbak Aliza. Sekarang mengajar. Nggak ninggalin ya. Beliau seorang dosen ya, dosen di UMY begitu. Sudah punya anak 2 gitu ya, anaknya masih kecil-kecil juga. Nanti dengan beliau insya Allah kita akan mendapat banyak banyak keilmuan dan juga mungkin hal-hal praktis yang bisa diterapkan di rumah oleh ayah bunda semua gitu. Ini gambar saya jadi lucu ya. Hanya mukanya aja kelihatan karena jilbabnya samaan dengan background. Ya, langsung aja ya ayah bunda semua. Saya serahkan ke Ustazah Aliza. Nanti harapannya bisa dilanjut dengan diskusi terkait dengan kondisi gitu ya, terutama kondisi anak-anak di rumah, baik dia mau ditanyakan atau mau disampaikan dan seterusnya, itu nanti kita buka ruang diskusi yang selebar-lebarnya. Baik, langsung saja Ustazah Aliza, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nanda untuk kesempatannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Hari ini, bahkan sampai hari ini, banyak sekali nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Mungkin kadang-kadang kita kurang aware ya, kurang peduli dengan semua nikmat yang Allah berikan. Sehingga untuk meningkatkan syukur, kalau saya di awal-awal untuk meningkatkan awareness itu saya sering menuliskan, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini bisa dilakukan ya. Menuliskan misalnya dalam sehari, tuliskan 10 hal yang disyukuri. Jadi tuliskan secara terus-menerus begitu. Jadi kalau misalnya kita punya jurnal ya, itu bisa untuk meningkatkan awareness kita, meningkatkan rasa peka kita, sehingga hati kita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah, karena tugas kita itu wa in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita mengingkari, maka siksaan Allah sangatlah pedih, seperti itu. Mungkin kepada Ustazah Diah, saya punya sedikit materi ya. Tapi saya lebih senang diskusi. Bisakah saya dijadikan co-host? Bisa, biar saya bisa share materinya.
Baik, Bapak Ibu dan sekalian, topiknya berat ya pagi ini. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di tengah Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bisa bersilaturahmi ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia Fitri Aliza. Itu kata Ustazah Nanda, saya meninggalkan dia. Sebenarnya enggak ya, saya tidak pernah meninggalkan Ustazah Nanda ya. Saya selalu ada Ustazah Nanda, tidak pernah meninggalkannya. Tapi karena kita harus memilih, karena waktu saya terbatas, kemudian saya juga punya anak, lagi-lagi itu pilihan Bapak dan Ibu, sehingga anaknya masih bayi, kemudian tidak mungkin saya melakukan pekerjaan di sana dan di sini ya. Akhirnya saya memutuskan untuk sebuah institusi yang sangat fleksibel ya, yang tidak memiliki keterikatan waktu yang sedemikian rupa begitu, sehingga akhirnya lagi-lagi kalau kita perempuan, lagi-lagi kehadiran jiwa dan raga kita sebagai orang tua, itulah yang diminta oleh putra-putri kita. Begitu, kehadiran jiwa dan raga ya. Tidak sekedar quality time ya. Jadi kalau sekarang banyak di antara kita yang mengedepankan hanya sekedar quality time misalnya ya. Jadi nggak bisa ya ujuk-ujuk quality time ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga mengalami ya. Bagaimana mungkin kita akan melakukan quality time ya, sementara raga kita tidak berada bersama anak-anak yang masih belum mengerti ya, karena pemikiran mereka masih abstrak ya, terutama anak-anak yang berada di bawah usia 7 tahun, mereka belum bisa membedakan dengan sedemikian rupa mana yang nyata, mana yang hanya fantasi seperti itu. Sehingga quality time baru bisa terwujud ketika kita menghadirkan jiwa dan raga kita. Begitu. Karena itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya kita harus memiliki prioritas dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak Ustazah Nanda untuk kesempatannya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berada di sini. Kemudian Ustazah Diah keren banget ya memandu acaranya. Itu udah standarnya, udah standar nasional banget ya memandu acara untuk online ya, online virtual ya. Secara teori ya, itu manusia itu di sini ada limbik sistemnya. Begitu juga nanti saat kita mendampingi anak-anak di rumah seperti itu. Nah, ketika anak-anak sudah mengekspresikan emosi ya, jadi orang-orang yang mengekspresikan emosi itu dia membutuhkan banyak energi ya. Ketika energinya dikeluarkan dengan melakukan ekspresi emosi, biasanya mereka akan lapar ya. Nah, kan ini masih jam, kecuali kalau kita nggak sarapan ya. Kalau kita sudah menguras otak sedikit, nah tadi yang udah kita sarapan tadi, itu energinya akan diserap dengan segera, lalu akan meningkatkan manusia itu untuk fokus ya. Nah, jadi kan tadi udah senang-senang dulu ya. Jadi kalau orang udah diajak senang-senang dulu, disuruh menebak ekspresi wajah sama Ustazah Diah, keren banget ya. Saya biasanya kalau ngisi kuliah online, biasanya mahasiswa saya juga suruh berdiri terus senam dulu ya. Atau saya berikan kisah yang menarik dulu, jadi semuanya mereka harus mengikuti suara saya seperti itu. Membutuhkan waktu yang sebentar, tetapi powerful. Terima kasih banyak Ustazah Diah. Baik, saya akan share sedikit ya. Sebenarnya saya bukan pemateri yang bisa berbagi banyak hal dengan Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu jauh lebih senior dibandingkan saya dalam mendidik anak ya. Karena sudah sekian lama saya sejak tahun 2008 konsen dengan pendidikan anak-anak, tapi sampai hari ini kenyataannya saya juga tidak menemukan formulasi yang pas ya dalam mendidik anak ya. Sehingga tidak ada rumusnya menurut saya dalam mengasuh anak-anak kita, tidak ada rumusnya seperti X ditambah Y sama dengan X ditambah Y ya, X dikali Y sama dengan XY, itu tidak ada formulasinya Bapak dan Ibu. Sehingga dalam mendidik anak, karena manusia itu dinamis, maka kita juga harus meraba-raba mereka setiap saat. Setiap pengetahuan, setiap memori yang mampir di pikiran mereka, itu akan mempengaruhi bagaimana
mereka bersikap terhadap situasi yang mereka hadapi. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan detik sekalipun ya, yang dilalui oleh putra-putri kita itu akan mempengaruhi bagaimana dia memandang ya, bagaimana dia memandang terhadap situasi dalam kehidupannya. Sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana dia bersikap ya, bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia akan bertindak seperti itu. Baik, ini topiknya cukup berat ya, memahami psikologis anak untuk optimalisasi pendidikan karakter. Jadi ceritanya yang disampaikan Ustazah Nanda ke saya itu yang banyak dari orang tua adalah mendisiplinkan anak ya, sustainability aktivitas anak ketika di sekolah berbeda dengan ketika mereka hanya di rumah begitu ya, apalagi sekarang kuliahnya sekolahnya virtual ya. Orang tua dituntut lebih ekstra sekarang ya. Bahkan anak saya aja yang PAUD begitu, itu sering bolos Zoom-nya Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena ibunya juga harus ngasih kuliah misalnya ya. Tiba-tiba jadwalnya bentrok dengan jadwal Zoom-nya anak PAUD ya. Anak PAUD juga udah Zoom sekarang ya, Masya Allah ya. Tidak pernah terbayangkan oleh saya, bahkan oleh kita semua ya. Di era ini kita akan memasuki era virtual ya, virtual meeting ya. Ternyata tiba-tiba dalam sekejap ya, dalam sebentar saja Allah tuh membalikkan keadaan. Akhirnya yang tadinya manusia adalah makhluk sosial sekarang dipaksa untuk menjadi makhluk yang social distancing ya. Yang tadinya kita adalah makhluk yang hobi sekali mencarikan teman buat anak-anak kita, sekarang kita merasa khawatir bahkan ketika anak kita bermain di luar pagar bersama anak-anak tetangga. Khawatir sekali kita akan anak kita terserang oleh virus ini. Sehingga ini memunculkan pola hidup yang baru dan adaptasi yang baru. Sehingga wajar Bapak dan Ibu ya, misalnya ketika banyak sekali keluhan ya. Jadi sekarang meskipun saya tidak di tidak di Nurul Islam ya, tapi orang tua dari Nurul Islam masih banyak yang berkonsultasi dengan saya melalui virtual ya. Tidak kepada anak SD saja Bapak dan Ibu, bahkan mahasiswa saya, bahkan kita sekalipun itu sedang mengalami masa adaptasi begitu. Yang tadinya kita adalah makhluk sosial yang tadi saya sampaikan, sekarang kita dipaksa untuk social distancing. Sehingga yang tadinya anak kita tertib, alamat suratnya lancar, hafalannya bagus, kemudian dia nggak pernah terlihat tantrum, nggak pernah emosional, begitu ya. Tiba-tiba sekarang dia menjadi anak yang difficult child misalnya ya, yang kemarin terakhir yang konsul ke saya, kenapa anak saya tiba-tiba menjadi anak yang difficult ya? Terus saya tanya, apakah ibunya tidak berubah begitu ya? Nah, lagi-lagi jawabannya adalah ibunya juga berubah menjadi bunda yang difficult ya. Bunda-bunda yang cukup sulit mengendalikan dirinya. Akhirnya anaknya juga meniru pola-pola itu, seperti itu. Ketika anak-anak kita misalnya ketika zaman dahulu kala dia diasuh oleh Ustazah Dia, Ustazah Win ya, Ustazah Ayu misalnya, didampingi oleh ustazah-ustazah mereka tercinta, lalu mereka menjadi anak yang manis, begitu menjadi anak yang tertib. Dan sekarang anak-anak kita menjadi sulit ya hari-hari mereka karena sudah bahkan diberikan fasilitas ya, mau tidak mau sekarang harus fasilitasnya diberikan gadget begitu ya, atau di rumah disediakan laptop mau tidak mau, masang wifi ya, masang speedy. Silahkan lihat datanya Bapak dan Ibu. Sekarang sejak Maret 2020 ya sampai Februari 2021 itu terjadi pelonjakan yang sangat signifikan pelanggan speedy ya, di pelanggan yang memasang jaringan di rumahnya itu terjadi pelonjakan yang sangat signifikan begitu. Artinya apa? Dengan masa pandemi ini ketergantungan manusia dengan internet itu semakin tinggi begitu ya. Nah, akhirnya anak-anak kita memiliki interaksi yang tanpa batas begitu menggunakan jaringan, sehingga mereka mungkin kita kehilangan pola ya, mungkin kehilangan kesabaran juga. Akhirnya kita bertemu di materi ini dalam mengoptimalkan peran kita sebagai orang tua. Baik Bapak dan Ibu, kita mengawali misalnya dengan saya membuat sebuah perumpamaan yang harus kita mengingatkan berkali-kali diri kita bahwa sebenarnya kita menjalankan peran sebagai orang tua bukanlah menjalankan sesuatu yang harus yang harus
mengontrol semua kehidupan anak-anak kita ya. Tetapi kita adalah memfasilitasi. Tugas kita adalah memfasilitasi putra-putri kita menjadi anak-anak yang terbaik, ya, menjadi anak-anak yang terbaik. Karena apa? Karena manusia diciptakan ke muka bumi ini supaya dia bisa menjadi khalifah di muka bumi ya. Sehingga dia menjadi khalifah, untuk menjadi seorang khalifah ya, maka kita mempersiapkan dia melalui beberapa proses pendidikan. Baik, saya akan memulainya dengan misalnya pendidikan karakter. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat ya pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini banyak literatur yang saya cari, yang saya temukan. Maka pendidikan karakter ini dia memiliki 4 konsep dasar ya dalam pendidikan karakter. Yang pertama, mendidik untuk menyempurnakan. Ingat Bapak dan Ibu, mendidik untuk menyempurnakan. Sehingga dengan hadirnya kita sebagai orang tua bagi putra-putri kita, tugas kita adalah menyempurnakan kehidupan dia. Bukan menghancurkan semangatnya, bukan mematahkan motivasinya, bukan mengecilkan jiwanya, tetapi tugas kita adalah menyempurnakan proses supaya dia terus-menerus menjadi pribadi yang berguna dalam kehidupannya, menyempurnakan kata kuncinya. Kemudian bagaimana menyempurnakan itu dilakukan? Itu dilakukan secara terus-menerus, sustainability. Jadi bila misalnya putra-putri kita kemarin sudah tertib misalnya ya, buang sampah di tong sampah ya, buang sampah di tempatnya, terus dia sudah tertib, ingat begitu tiba-tiba ketika azan langsung sholat ya. Nah, sepekan berlalu, pekan depannya dia kemudian lupa, maka kita harus mengingat ini. Pendidikan itu dilakukan secara terus-menerus ya. Sehingga tidak boleh ada kata lelah, tidak boleh ada kata capek dalam mengingatkan anak kita, tidak boleh ada kata putus asa seperti itu, karena pendidikan karakter itu dilakukan terus-menerus sampai kita berhenti menghembuskan nafas kita. Seperti itu. Itulah kewajiban kita menjadi orang tua. Lalu yang ketiga adalah pendidikan karakter itu melatih keterampilan diri, sehingga dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak pandai menjadi tak pandai ya. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga tugas kita adalah memberitahu. Lalu yang terakhir adalah semuanya itu dibingkai supaya anak-anak kita memiliki kehidupan yang lebih berkualitas. Memiliki kehidupan yang lebih berkualitas. Kata kuncinya di situ dalam melakukan pendidikan karakter. Sehingga mari kita melakukan evaluasi misalnya ya, ketika anak kita selama ini tidak menjalankan apa-apa yang seharusnya dia jalankan, maka kita harus mengevaluasi. Apakah kita tidak terlewat dalam kata kunci menyempurnakan begitu ya? Jangan-jangan terlewat. Nah, kalau itu terlewat, kita kembali memperbaiki diri kita. Lalu apakah kita mulai lelah? Nah, kalau mulai lelah, kita kembali lagi memperbaiki bahwa kita harus melakukannya secara terus-menerus. Lalu apakah dia memiliki keterampilan, dia memiliki skill yang lebih ketika dia mengikuti sebuah peraturan tertentu. Misalnya ini sangat sederhana Bapak dan Ibu. Misalnya anak kita suka melompat-lompat ya. Melompat-lompat. Anak-anak kelas 3 SD masih suka melompat-lompat ya. Ini contohnya anak saya ya, karena dia suka melompat-lompat ya. Kemudian saya tanya, apakah kamu tidak pernah letih melompat-lompat terus di kasur ya? Rasanya kalau kasur itu sudah mau memohon dia, tolong jangan melompat lagi, dia sudah berbicara ribuan kali ya. Tetapi anak tetap melompat begitu ya. Nah, ketika kita ingin melarang aktivitas dia, apakah itu akan meningkatkan keterampilannya atau tidak begitu ya? Kalau itu tidak meningkatkan keterampilannya atau tidak akan melumpuhkan semangat dia, sebaiknya jangan dilarang. Carilah cara yang lain supaya dia melakukan aktivitas yang baru sehingga keterampilannya meningkat. Itu yang saya maksud dengan meningkatkan keterampilan. Sehingga ketiga komponen itu muaranya adalah untuk meningkatkan kehidupan anak-anak kita yang lebih berkualitas. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, konsep yang kedua ini adalah tentang pengasuhan. Ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe pengasuhan ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami ini, bahkan jauh lebih fasih ya memahami ini karena hari demi hari itu dihadapkan dengan anak-anak ya. Nah, ada tipe orang tua yang melakukan pengendalian penuh terhadap kehidupan anaknya. Jadi semuanya anaknya diatur ya, ini boleh dan itu tidak boleh begitu.
Sehingga inilah yang biasa disebut dengan pola-pola orang tua yang otoritatif, ya, orang tua yang otoriter. Misalnya kita, nak jangan pakai baju itu, pakai baju ini lebih ganteng, gitu misalnya ya. Bahkan anak-anak tidak diberikan memilih, diberikan kebebasan untuk memilih saja dia tidak bisa ya. Misalnya apalagi, nak jangan ini, jangan itu, begitu ya, sehingga orang tua menjadi sang maha kuasa di rumah misalnya ya. Kemudian yang kedua, ada orang tua yang semuanya yang penting anak bahagia, tetapi dia tidak punya value ya. Misalnya apa? Anaknya mau main ini ya silakan, anaknya mau melakukan ini ya silakan, yang penting anaknya bahagia. Anaknya minta semua mainan dibelikan, begitu, yang penting anaknya diam dan bahagia, gitu ya. Tetapi tidak menanamkan value ya kepada anak-anaknya. Ini adalah orang tua yang banyak terjebak ya, yang banyak terjebak orang tua di fase pertama dan fase kedua. Dia merasa sudah menjadi orang tua yang sempurna untuk anak-anaknya, tetapi dia terjebak bahwa ada sesuatu yang ilahiyah yang dia lupakan. Kemudian ini demokratif ya, dan penuh dialog ya. Ini seolah-olah pada satu waktu ini kesannya sangat bagus ya, segala sesuatunya Bapak dan Ibu ini didialogkan dengan anak-anaknya. Misalnya kamu maunya apa, begitu ya. Jadi semuanya didialogkan sehingga menuju kata mufakat ya. Bagaimana win-win solusi, berusaha untuk mencari win-win solusi. Untuk hal-hal teknis Bapak dan Ibu, tipe-tipe ini bagus ya dengan anak-anak kita, sehingga kita mengerti apa yang dia inginkan, kita bisa menelusuri, menyelami apa yang sebenarnya ada di dalam lubuk hati anak-anak kita. Tapi untuk hal-hal yang ilahi ya, untuk hal-hal yang rukuk, yang sifatnya adalah transenden ya, yang berhubungan dengan ketuhanan, itu tidak cocok seperti itu. Kenapa saya katakan tidak cocok? Untuk sholat tidak bisa ditoleransi begitu ya. Karena apa? Karena kita harus mengingatkan anak kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah manusia itu diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu sudah diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa begitu. Jadi kita harus mengingat bahwa diri kita, anak-anak kita itu diciptakan oleh Allah, itu adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga untuk beribadah kepada Allah itu tidak boleh ditawar. Akan tetapi kita perlu mempercantik metode ini supaya anak kita tidak menimbulkan ketakutan dalam melakukan aktivitas ketika dia melakukan ritual-ritual yang harus dia lakukan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin Bapak dan Ibu coba tuliskan di kolom chat. Saya ingin menyapa Mbak Nanda ya. Saya bertanya kepada Mbak Nanda, kemudian saya berharap Bapak dan Ibu menuliskan di kolom chat ya bagaimana sebenarnya Bapak Ibu lakukan. Ustazah Nanda, coba saya ingin bertanya. Jadi maksudnya saya bertanya kepada Ustazah Nanda, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu ya. Tapi karena hari ini moderatornya adalah Ustazah Nanda, saya ingin bertanyanya kepada Ustazah Nanda, tetapi Bapak dan Ibu semua saya berharap memberikan jawaban di kolom chat ya. Saya akan tutup dulu PPT ini, nanti saya akan share kembali ya. Saya akan share ulang. Oke. Bapak Ustazah Nanda bisa Ustazah Nanda sampaikan kepada saya biasanya dalam misalnya Halim yang usianya 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun Mas Halim, bagaimana caranya Ustazah Nanda untuk mengajak dia misalnya tidak memukul adiknya, misalnya tidak menyakiti adiknya? Ini pengalaman aja. Ya, pengalaman ya dalam keseharian. Biar nggak mukul, karena memang fasenya memang lagi sering pukul-pukul adiknya, Mbak. Ya, karena itu saya tanyakan ya. Saya tahu fase anak-anak usia segitu ya. Nah, biasanya ya saya kasih tahu bahwa pukul itu sakit. Kemudian gimana kalau misalnya tuh lihat adik nangis misalnya kayak gitu. Terus juga melihat lagi kondisinya dia memukul adiknya itu karena apa gitu. Kalau memang karena misalnya adiknya yang merebut, kan adiknya juga sering, maksudnya penyebabnya itu biasanya karena memang adiknya sering merebut mainan Halim gitu. Nah itu biasanya adiknya itu juga saya beri pengertian gitu, terus dipisahkan gitu supaya memang dia bisa main sendiri gitu. Baik.
Inilah Bapak dan Ibu yang dinamakan dengan pola demokratif ya, demokrasi ya. Jadi menjadi orang tua yang sangat demokrasi. Nah, ada beberapa hal ya yang kadang ini saya sudah melakukan survei Bapak dan Ibu. Kita maksudnya terlalu berhati-hati, tapi akhirnya kita terlewat menanamkan nilai kepada anak-anak kita bahwa sebenarnya nilai-nilai yang sebenarnya ditanamkan, kenapa tidak boleh memukul itu bukan hanya sekedar supaya dia tidak sakit ya, supaya adanya tidak sakit seperti itu. Tetapi yang harus kita tanamkan bahwa Tuhanmu ridho nggak kalau kamu kayak gitu, meskipun dia masih bayi ya. Sehingga sedini mungkin Bapak dan Ibu, kita harus menanamkan mahabbah kepada anak-anak kita. Kita harus menanamkan khauf kepada anak-anak kita. Dia begitu mencintai Allah dan dia takut dengan kemurkaan Allah. Seperti itu sejak sedini mungkin ya. Sehingga selain itu sudah ya yang dilakukan teknisnya oleh Ustazah Nanda, metodenya demokratif banget ya, begitu hanya value-nya yang perlu ditambahkan, yaitu kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan selalu menjadi orang tua yang mendampingi putra-putri kita terus-menerus kalau kita tidak menanamkan ketakutan dia, kalau kita tidak menimbulkan kecintaan dia kepada Rabb-nya sejak sedini mungkin. Maka setiap apa yang dia lakukan, yang harus kita lakukan adalah menanamkan itu. Baik anakku tercinta, karena saya juga punya anak dua ya, seperti Nanda ya, yang sedang fase-fase egosentris ya, berduanya sama-sama ya, anak saya yang satu 4 tahun 2 bulan, yang satunya 21 bulan ya. Fase-fasenya hampir mirip ya, berdua mereka saling berebut, saling memukul ya, saling kalau mereka sudah pas sampai puncaknya. Maka saya akan katakan, ketika seseorang itu dipukul, maka itu sakit. Tetapi ingatlah, ketika menyakiti manusia, ketika menyakiti adik, ketika menyakiti abang, Allah itu tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, maka tidak akan selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Pasti setelah itu akan terjadi pertanyaan, apa itu kata selamat ya? Apa itu ridho ya? Jadi anak saya selalu bertanya. Jadi saya selalu membahasakan bahasa-bahasa yang membuat dia selalu bertanya ya. Sehingga akan terjadi dialog yang panjang. Ketika dialog yang panjang, kita benar-benar Bapak dan Ibu memiliki kesempatan mengerti anak kita, pikiran dia, baik lahir ataupun batin ya. Kita akan punya kesempatan memahami dia, mengerti dia, apa sih yang sebenarnya ada di dalam pikiran anak kita hari demi hari. Sehingga jangan marah Bapak dan Ibu kalau anaknya banyak bertanya, kalau nanti pertanyaannya akan sampai setengah jam didudukkan ya. Bahkan beberapa kesempatan kita ini ada backsound ya Bapak dan Ibu. Nah, saya mohon untuk pengertiannya ya. Ini ada backsound anak saya di luar ya. Itu yang sebenarnya terluput dari kita begitu ya. Sehingga akhirnya beberapa faktor inilah yang menyebabkan ketika anak kita semakin besar, itu dia semakin sulit dikendalikan. Kenapa? Karena semasa kecil kita selalu menanamkan nilai-nilai yang sifatnya teknis ya kepada anak kita, tanpa kita berusaha dengan sedemikian rupa menanamkan rasa mahabbah itu ke dalam lubuk hatinya begitu. Bahkan hal-hal yang sepele misalnya ya, ketika minum begitu ya, kita tanya kepada dia, bagaimana rasanya minum? Misalnya habis pacu lari, lomba lari ya, saya sering lomba lari dengan anak saya bertiga, misalnya kita bertiga lomba lari. Lalu setelah itu haus misalnya ya, kita tanya, bagaimana rasanya ketika haus? Nah, begitu ya, tidak enak ya. Ketika minum rasanya gimana? Segar kata anak saya. Nah, ketika itu jangan lupa, nak, ini air, kira-kira bisa nggak manusia bikinnya? Sampai hari ini belum ada manusia yang bisa menciptakan air ya. Bahkan semuanya masih diambil dari yang Allah ciptakan seperti itu. Sehingga air ini kalau tidak ada Allah, kita tidak akan punya air seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, dimulai dari hal-hal yang sepele ini, maka kita sedang mempersiapkan anak kita untuk dia selalu merasa terus-menerus Allah itu ada di dekat dia. Allah itu selalu mengurus dia, Allah itu selalu melihat dia. Bahkan ya, dia akan tahu, bahkan dia sekarang anak saya umur 4 tahun ya, dia sudah tahu bahwa ketika dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, misalnya ya, dia berniat mau memukul adiknya ya, padahal adiknya lagi bahagia-bahagianya main. Nah, maka dia tahu tuh, di dalam hatinya ternyata Allah sudah tahu ya ketika kita di dalam hati berencana begitu ya, kita ingin memukul adik tanpa dia melakukan, maka itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita begitu. Nah, cara menanamkannya Bapak dan Ibu,
mulailah dengan melibatkan segala sesuatunya dengan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak ada apa-apanya kecuali ada Allah, pokoknya apa aja Allah pokoknya begitu ya. Bagaimanapun caranya kita harus menanamkan itu. Bunda marah bukan karena Bunda tidak menyayangi anak Bunda, tetapi perilaku anak Bunda Allah tidak ridho dengan perilaku itu. Bunda sayang bukan hanya sekedar Bunda mencintai anak Bunda karena engkau anak aku adalah anak Bunda yang melahirkan. Tetapi Bunda menyayangimu itu karena Allah memerintahkan Bunda supaya Bunda mendidikmu, supaya Bunda mencintaimu dengan sepenuh hati yang Bunda miliki. Maka itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Goal setting yang kita sasar, Bapak dan Ibu, ketika dia memasuki usia remaja ya, anak-anak itu mulai memisahkan diri dari orang tuanya ya. Dia mulai membentuk peer group ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki putra-putri yang sudah memasuki usia remaja atau bahkan ada yang putra-putrinya sudah kuliah, mungkin ya, saya juga tidak tahu kakak-kakaknya dari anak-anak kita yang kelas 3 mungkin ya. Maka di masa remaja itu adalah fase di mana anak-anak mulai fokus dengan grupnya ya, fokus dengan teman sebaya. Nah, biasanya pada usia-usia segini psikologisnya dia mulai mencari jati diri ya. Mulai mencari-cari jati diri, maka saat itulah Bapak dan Ibu, mahabbatullah yang kita tanamkan sejak dia bayi, itulah yang nanti akan menyelamatkan dia dari rongrongan kehidupan yang tidak jelas ya. Sekarang banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah terbukti, misalnya bagaimana pengaruh ya. Sekarang kita mencari-cari permasalahan begitu ya. Apa pengaruhnya kecanduan internet patologi use misalnya? Penggunaan internet yang patologis misalnya, apa sih yang menyebabkan anak-anak misalnya sekarang internet patologis itu apa misalnya Bu? Misalnya mengakses video porno, kecanduan game online, mucikari online misalnya ya, prostitusi online, bahkan mahasiswa sekarang banyak sekali yang ini di Surabaya ya, saya baru saja membaca ikut ini ya konferensi penelitiannya mahasiswa di Surabaya itu beberapa sudah ditemukan mereka prostitusi online ya bisnisnya ya. Hal itu apa sih yang terjadi? Kita cari-cari ya. Nah, tidak ada sebenarnya jawaban yang akan kita temukan di muka bumi ini kecuali satu, yaitu mahabbatullah ya, muraqabatullah ya. Bagaimana kita menanamkan sejak dini, apakah anak kita sudah kita didik supaya dia memiliki mahabbah, dia mencintai, lalu dia merasa takut, dia merasa khauf dengan Allahnya, lalu dia merasa Allah itu selalu melihat dia. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang bisa menyelamatkannya. Jangankan hanya rutinitas ya. Jadi kalau berbicara masalah rutinitas, tadi anakku al-masurat, tertib gitu ya. Oh, sekarang kok enggak, itu biasa ya anak kelas 3 SD ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan terlalu frustasi ya. Oh, biasanya anak saya sholatnya tertib, sekarang kenapa tiba-tiba tidak tertib ya? Karena dia di sekolah ustazahnya all off ya, mendampingi dia ya. Saya yakin Bapak dan Ibu ketika di rumah mendampingi putra-putrinya belajar, pasti nyambi ya. Disambi dengan memasak ya, disambi dengan pekerjaan kantor misalnya ya, disambi juga dengan belanja ke pasar, belanja ke warung, tidak seperti peraturan-peraturan yang ustazah sudah terapkan di sekolah begitu. Maka sesuatu hal yang wajar sebenarnya ketika permasalahan-permasalahan dikemukakan yang sampai catatannya sampai di saya itu di usia-usia anak kelas 3 SD itu wajar Bapak dan Ibu ya. Nah, yang penting sekarang itu adalah penanaman yang kita kencangkan kepada anak kita itu adalah bagaimana dia melibatkan segala sesuatu urusan dia dengan Allah, sehingga itu menjadi automatically without of thinking ya. Itu menjadi otomatis tertanam di dalam jiwanya, masuk ke seluruh DNA-nya, dan itu akan muncul ketika dibutuhkan, ketika di-recall automatic ya, tanpa dia berpikir panjang, dia sudah tahu bahwa ini Allah ada di sini begitu ya. Nah, itulah ya yang paling penting dalam menanamkan pendidikan karakter itu sendiri di dalam baik di rumah maupun di sekolah, dimanapun berada, siapapun anak siapapun yang kita temui, maka inilah yang saya katakan karena saya sekarang konsen meneliti tentang keluarga ya, keluarga postmodern ya, maka saya menemukan sedikit benang merah ya, meskipun belum tuntas Bapak dan Ibu. Maka sebenarnya yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari kejamnya teknologi, kalau kita mau melihat kejam, yuk kejam ya. Tetapi kalau kita bisa menjaga diri kita dan anak-anak kita untuk memanfaatkan teknologi, itu akan sangat memudahkan ya, sangat memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan. Sebenarnya saya ingin berdialog ya,
interaktif dengan ayah dan bunda sekalian. Tetapi saya kira agak kesulitan ya, karena Mbak Nanda hostnya anaknya bayi ya, sedangkan Bapak dan Ibu anaknya kelas 3 ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya beberapa tidak matching ya. Tetapi itu contoh saja yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Baik, saya akan melanjutkan PPT saya. Waktu saya sampai jam berapa Nanda untuk menyampaikan materinya? Berapa menit lagi untuk topik ini? Sampai 11.30 Mbak. Oke, 11.30. Kenapa saya nggak bisa share lagi? Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan. Setelah kita mengerti, kita memahami, sebenarnya tidak masalah yang serius ya. Saya sampaikan tidak masalah yang serius ketika anak kita tidak tertib alamat surat di rumah seperti itu. Tetapi hal yang serius kalau anak kita tidak kita dekatkan dengan value dasar penciptaan manusia itu sendiri, inilah kunci dari pengasuhan itu sendiri. Nah, kemudian berbicara tentang psikologis anak ya Bapak dan Ibu, ini ya, anak-anak tidak mengikuti instruksi, anak-anak tidak mau ritual yang selama ini sudah disepakati, anak-anak tidak semanis biasanya ya. Ini sebenarnya tidak begitu sulit ya kalau kita memiliki komitmen yang sama ya untuk mengatasi ini. Sehingga kalau yang namanya anak, dia adalah mengikuti suasana ya. Kenapa di sekolah anak itu tertib? Karena suasananya tertib seperti itu. Kenapa anak di rumah tidak tertib? Ya karena suasananya tidak tertib begitu. Sehingga kalau anak kita ingin tertib, maka buatlah suasana yang tertib begitu ya. Buatlah ritual-ritual yang tertib seperti dituliskan di dinding ya, besar-besar di rumah. Bangun pagi mau ngapain begitu, sehingga semua anggota keluarga melakukan ritual itu. Kemudian tidak bisa hanya anak saja yang kita minta misalnya untuk belajar misalnya, tapi sambil belajar ibunya masak misalnya, itu tidak bisa begitu, sehingga tetap akan terjadi permasalahan-permasalahan ini akan terus terjadi begitu ya. Kalau anak kita suruh misalnya ayo nak hafal gitu ya, lalu kita melakukan misalnya sambil nyapu mengawasi anak untuk menghafal begitu ya. Coba Bapak Ibu lihat ya, misalnya guru-guru itu ketika dia menyuruh muridnya menghafal, apakah dia sambil melakukan aktivitas yang lain? Tidak ya. Guru-guru biasanya sambil duduk ya, menemani anak-anak sehingga auranya akan berbeda ya. Nah, ketika anak-anak belajar di rumah, maka yang menjalankan peran guru adalah orang tua. Sehingga ketika kita melakukan sebuah ritual dengan anak-anak kita, maka pastikan saat itu kita juga bisa melakukan aktivitas itu bersama mereka. Aku yakin saya ya, anak-anak akan mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan antara orang tua dan anak ya. Ritual-ritual yang dia lakukan. Sehingga Bapak dan Ibu ini perlu diperhatikan bahwa ritual tentu di rumah dengan di sekolah tidak mungkin bisa sama ya. Karena di sekolah memang dia hari-harinya sudah tertata sedemikian rupa. Sehingga yang perlu kita lakukan ketika melakukan ritual di rumah Bapak dan Ibu adalah membuat sesuatu yang kita bisa mengikuti begitu ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti, tidak usah diikuti begitu. Tidak usah dipaksakan bahwa anak kita harus begini dan harus begitu ya, kalau kita tidak bisa mengikuti. Tetapi kalau anak harus mengikuti itu, maka kita harus memaksa diri kita untuk mengikuti ritual yang sama dengan anak-anak kita. Sehingga itu akan menjadi adil di mata anak, akan tentram dia menjalankan, lalu akan terbentuk kepercayaan bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang benar begitu ya. Karena orang tuanya juga memberikan support yang luar biasa terhadap anak-anak. Namun Bapak dan Ibu, hal yang lebih mendasar dalam psikologis anak sebenarnya ini. Oh ya, saya ingin Bapak dan Ibu semua kembali membayangkan masa kanak-kanaknya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa membayangkan ya sambil memejamkan mata. Coba Nanda pejamkan matanya, Ustazah Nanda. Mari Bapak dan Ibu, ketika saya berbicara dengan Ustazah Nanda, artinya saya sedang berbicara dengan Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu semua dan Ustazah Nanda, coba pejamkan matanya. Lalu ambil nafas yang dalam dari hidung. Hembuskan perlahan dari mulut. Sekali lagi ambil nafas yang dalam dari hidung. Hembuskan perlahan dari mulut. Baik, secara berlahan dalam pikiran, dalam keadaan mata tertutup, saya ingin mengajak Ustazah Nanda dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di room ini untuk jalan-jalan ke masa lalu.
Bayangkan Bapak dan Ibu masih mengingat masa kecilnya di usia berapa paling ingat ya. Kalau ingatnya usia 5 tahun, maka kembalilah ke usia 5 tahun itu. Kalau ingatnya usia TK, maka kembalilah ke usia TK itu. Kalau ingatnya kelas 1 SD, maka kembalilah pikiran kita, ajak memori kita kembali jalan-jalan ke beberapa puluh tahun yang lalu. Lihatlah anak kecil itu, anak kecil yang selalu berlari kian kemari, yang suka memakai baju yang berwarna-warni, yang kembang-kembang bagi ibu-ibu ya, yang suka bermain bola bagi bapak-bapak. Lihatlah anak itu, dan dia tertawa kemana-mana, dia mudah tersenyum, dia mudah memaafkan. Lalu pegang tangannya sekarang. Itu adalah Nanda yang usianya 5 tahun mungkin. Itu adalah Nanda yang usianya 6 tahun mungkin, yang paling diingat saja. Pegang tangannya dalam bayangan saja, tidak boleh memberikan blaming. Lalu duduklah jongkok di hadapannya. Dan dekatkan wajah Bapak dan Ibu ke anak kecil yang berusia 5 tahun itu dalam bayangan. Tanyakan dari hati terdalam kita. Sebenarnya sekarang, hei anak kecil, hei Nanda yang kecil, di usia ini, sebenarnya apa yang paling kamu inginkan? Dengarkan jawabannya. Mengangguk kepala kalau dia sudah menjawab. Anggukkan kepala kalau dia sudah menjawab. Oke, ambil napas yang dalam. Hembuskan perlahan dari mulut. Apa jawabannya, Nanda? Bermain. Bermain. Oke, bermain. Usia berapa dia? TK ya. Paling Usia kecil TK. yang teringat. Oke. Anak kecil usia TK, senangnya dia bermain. Paling kecil. Terus kalau saya kira-kira kalau dilanjutkan di usia kelas 1 SD, kira-kira apa yang paling diinginkan anak? Masih bermain kayaknya. Masih bermain. Kelas 3 SD, apa yang paling diinginkan? Nanda yang kecil, kelas 3 SD, apa yang paling diinginkan? Bermain juga. Masih bermain. Lalu ada nggak kira-kira kalau sekarang kita memaksa anak kita melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Misalnya kelas 3 SD, misalnya begitu ya, kita sudah menyuruh dia melakukan berbagai macam ya. Enaknya pendidikan orang tua zaman dahulu, satu ya, apapun yang dilakukan oleh anak ya, itu rasanya bagi anak-anak bermain. Begitu. Tetapi sekarang, apapun yang dilakukan oleh anak, rasa-rasanya itu seperti belajar ya. Bahkan mungkin senam pun sekarang, misalnya anak saya ya, karena setiap Jumat itu ada senam ya, senam dari sekolah misalnya ya. Bahkan bersenam mengikuti peraturan dari sekolah itu rasa belajar bagi dia, begitu ya. Nah, ini sebenarnya Bapak dan Ibu kata kunci yang kedua kenapa anak kita sulit mengikuti ritual, begitu ya. Kita lupa bahwa sebenarnya kita harus mengemasnya sedemikian rupa. Aktivitas yang harus diikutinya itu adalah bermain. Karena dia baru kelas 3 SD. Begitu. Lain perkara kalau anak kita sudah kelas 5 SD, kelas 5 SD, sudah kelas tinggi ya. Karena kalau TK itu kan dia 100% bermain. Kalau kelas bawah, itu anak-anak itu masih bermainnya 70% ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Waktu bermain anak-anak, kita seolah itu kita buat untuk belajar. Sehingga meskipun itu tujuannya belajar, maka boleh itu seolah bermain. Saya yakin anak-anak itu tidak akan meronta ya. Dia tidak akan menyesal di masa tuanya nanti. Ternyata dia menjalani masa kecil, tidak ada lagi istilah masa kecil yang tidak bahagia seperti itu. Maka ini konsep yang kedua tentang perkembangan psikologis anak. Berikutnya, Bapak dan Ibu, yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah ini. Nah, yang ketiga, lalu sekarang Bapak dan Ibu, cerminan kita di masa kecil itu adalah bagaimana cerminan kita mendidik anak sekarang itu adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan di masa lalu. Bapak dan Ibu lihat saja ya, kira-kira sepanjang rentang usia anak kita, pada usia berapa kita merasa paling stres begitu ya? Sampai anak kita kelas 3 SD sekarang, usia berapa kita merasa paling tertekan dalam mengasuh dia sehingga kita sering kali kehilangan kontrol.
Maka itu tidak usah dijawab, jawab saja di dalam hati. Saya ingin katakan, maka Bapak dan Ibu, di usia itulah sebenarnya luka batin yang banyak Bapak Ibu lalui. Ya, di usia berapa Bapak dan Ibu merasa paling depresi menghadapi anak-anaknya, lalu kehilangan, merasa lost control ya, merasa kesulitan untuk mengendalikan emosi misalnya ya, apalagi di masa virtual sekarang, orang tua sering kehilangan kesabarannya dalam menghadapi anak-anaknya. Maka selain sebenarnya masalahnya virtual, sebenarnya adalah lihatlah diri kita lebih jauh ke dalam. Pada usia anak itulah kita sebenarnya memiliki luka batin masa lalu yang belum terselesaikan. Nah, kemudian saya sering bertanya kepada orang tua, apakah luka masa lalu itu sudah diselesaikan dengan baik? Nah, 80% responden saya mengatakan kami sudah melupakan. Saya tanya kepada Nanda, kira-kira Ustazah Nanda, memori sesuatu yang kita alami yang melibatkan pengalaman emosi yang sedemikian rupa, itu bisa dilupakan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Misalnya ketika kita usia kelas 3 SD mengalami bullying ya, dibully di sekolah, itu melibatkan emosi kita yang luar biasa. Ketika kita berkata kepada guru kita, Bu Guru, saya dipukul sama teman saya digerebek sama teman saya. Nah itu karena kamu pecicilan, misalnya gurunya menanggapinya, atau dengan santai saja, oh itu dipukul toh, sakit, iya sakit. Nah, terus dipaksa, kamu mukul temanmu, iya maaf, gitu ya. Terus dia disuruh minta maaf, tanpa berusaha menyelesaikan akar permasalahannya. Kira-kira saat itu Ustazah Nanda, jika menghadapi situasi itu, apa yang ada dalam pikiran Ustazah Nanda melihat Bu Guru? Kalau sebagai siswa maksudnya ya Mbak? Iya, sebagai siswa. Misalnya Ustazah Nanda nih, kelas 3 SD, ya. Dipukul sama temannya, terus ngadu ke Bu Guru. Bu Guru, aku ditonjok, begitu ya. Oh, kamu ditonjok? Iya. Siapa yang nonjok? Aku ditonjok sama Badu misalnya. Oh Badu, sini kamu Badu. Kamu nonjok Nanda? Iya gitu ya. Kenapa kamu nonjok gitu? Lah iya lagian dia ngeyel gitu kata si Badu. Minta maaf. Gitu. Terus Badunya minta maaf. Udah selesai. Apa yang dirasakan Ustazah Nanda? Belum puas ya, belum puas. Belum puas ya. Tetapi Nanda yang kecil saat itu punya kuasa nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada kekuasaan. Itu membekas nggak sampai usia tua? Iya, bisa enggak. Karena melibatkan emosi ya, karena saat itu terluka, itu akan membekas. Tetapi memori kita lupa ya, tetapi tubuh kita tidak lupa. Tubuh kita tidak pernah bisa melupakan itu. Lalu kebanyakan kita melimpahkan luka batin itu, saya sudah melupakan. Tidak kita berusaha untuk mengelolanya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah luka masa lalu di usia yang anak-anak kita alami, itu dia akan muncul kembali ke permukaan. Ketika dia muncul ke permukaan, maka kita akan mengekspresikan luka batin itu kepada anak-anak kita dengan cara kita kehilangan kontrol dalam menghadapi putra-putri kita. Nah, faktor inilah yang sebenarnya menyebabkan anak-anak orang tua itu mengalami permasalahan-permasalahan emosional. Lalu ketika kita menyakiti anak kita lagi, nah besok ketika misalnya masa lalu kita mengalami luka, Ustazah Nanda tadi saya contohkan, dia terluka dengan ibu gurunya. Lalu sampai di rumah dia mengadu lagi pada orang tuanya. Ibu saya terluka begitu ya. Saya ditonjok begitu kata Ustazah Nanda sampai di rumah. Terus kata ibunya ditonjok. Oh, kamu ditonjok lagian, kamu suka berantem sih, misalnya ya. Nah, itu lukanya bertambah. Atau misalnya orang tuanya adalah orang tua yang overprotective misalnya ya. Yang mana kamu ditonjok? Mana anaknya? Sini ibu tonjok balik begitu ya. Ibunya datang menyerang orang tuanya atau menyerang guru ke sekolah misalnya ya. Sini ibu tonjok balik. Mana gurunya? Gurunya nggak bertanggung jawab misalnya. Ya. Maka itu membekas lagi. Anak-anak terselesaikan nggak masalahnya? Belum ya. Itu masalah itu belum terselesaikan. Tetapi orang tua mengkastrasi ya. Orang tua membypass ya anak untuk berproses saat itu. Sehingga yang terjadi apa? Anak-anak memendam. Itu lukanya bertambah. Akhirnya itu menjadi luka yang diingat oleh tubuhnya begitu ya. Atau ada orang tua yang tidak peduli ya. Oh, ditonjok ya biasalah ditonjok ya. Namanya juga anak-anak, kamu aja kali yang salah gitu ya. Terus kita mengabaikan perasaannya. Nah, jangan salah Bapak dan Ibu, anak-anak yang terabaikan perasaannya di usia-usia dia masih usia di bawah 10 tahun, itu Bapak dan Ibu pemicu ya. Mahasiswa saya sekarang
banyak sekali karena saya sekarang adalah konselor ya, psikolog di LPKA-nya UNY, jadi itu banyak menangani kasus-kasus mahasiswa, sehingga mahasiswa yang konsul ke saya Bapak dan Ibu itu banyak yang mengalami depresi. Itu adalah penyebab di masa kecil luka masa lalu yang tidak terselesaikan. Jangan sia-siakan ya, jangan salah dengan kita mengabaikan perasaan anak-anak kita di usia sekarang. Karena meskipun dia terlihat baik-baik saja ketika SMP, dia terlihat baik-baik saja ketika SMA. Nah, ternyata tiba-tiba luka itu muncul ya, dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba dia menjadi orang yang sulit untuk konsentrasi, dia sulit fokus, tiba-tiba hatinya sedih ya, dia menjadi anak yang moody ya, easy come easy go, apa itu bahasanya easy come easy go. Jadi dia mudah tersenyum dan mudah menangis ya, dia moody, zigzag sekali ya. Banyak anak-anak yang manik dan yang depresif ya, tiba-tiba dia terlihat bahagia banget begitu, lalu tanpa dia sadari suasana hatinya cepat sekali berubah. Nah, ternyata setelah telusuri Bapak dan Ibu, lebih dari 60% ya penyebabnya permasalahan-permasalahan itu adalah luka batin di masa kecil yang tidak terselesaikan, yang itu terjadi karena pengabaian dari orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Nah, inilah yang menjadi penyebabnya Bapak dan Ibu, salah satu penyebabnya ini yang perlu kita lakukan sehingga luka batin itu tidak bisa kita lupakan ya, karena tubuh kita, setiap inci dari tubuh kita mengingat semuanya, memori yang pernah dia alami, meskipun kita merecall di otak kita itu sudah lupa ya, karena dia terendap di alam bawah sadar ya, itu susah sekali untuk mengaksesnya karena dipengaruhi oleh gelombang otak. Tetapi tubuh tidak melupakannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah terjadinya terjadinya pecah ketika dia sudah memasuki usia dewasa. Bisa dibayangkan, ketika anaknya child abuse misalnya ya, sexual abuse ya. Nah, luar biasa sekali trauma yang ditimbulkan, efek pengalaman masa lalu, sehingga inilah yang menjadi catatan penting di dalam penanganan psikologis anak-anak kita di rumah. Jangan sampai Bapak dan Ibu menjadikan kemarahan buyut-buyut kita kepada anak, lalu anak-anak kita terus kembali mengambil cara-cara kita mendidik mereka, lalu nanti kepada cucu-cucu kita dia juga melakukan hal yang sama, sehingga sampai kapan rantai ini akan diputus, maka keputusannya ada di tangan Bapak dan Ibu ketika kita masih saja ada situasi-situasi yang penuh dengan emosional yang kita menghadapi anak-anak kita, sehingga menimbulkan luka di dalam jiwa-jiwa mereka. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Ayah Bunda masih on semua ya. Terhanyut sekali sepertinya mendengarkan pemaparan materi dari Ustazah Aliza begitu. Nah, langsung saja ya, pasti sudah banyak yang ingin bertanya, ingin mungkin menyampaikan juga terkait dengan kondisi di rumah seperti apa saat ini, atau lain-lainnya lah terkait dengan tema kita hari ini. Mungkin ada yang bisa mau bertanya atau berkomentar, dipersilahkan. Masih ada 49 ya, Ayah Bunda, yang masih on, aktif bertahan. Silahkan Ayah Bunda kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu memahami psikologis anak dalam mengoptimalkan pendidikan karakter di rumah. Begitu? Ada? Gimana ya Bunda, adakah yang ingin ditanyakan atau di-sharing, berbagi terkait dengan kondisi anak-anak di rumah? Sambil mengisi presensi ya yang sudah diberikan Ustazah Esti.
Atau sampai sini materinya cukup bisa diterima atau bagaimana? Apakah ada yang membingungkan atau ada yang masih belum dipahami atau sudah cukup bisa dipahami begitu, dan ada yang terpenting sebenarnya adalah ada insight yang bisa diterapkan di rumah begitu ya dari segala yang telah disampaikan Ustazah Aliza begitu. Adakah yang ingin memberikan tanggapannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Saya Ustazah Nanda, saya Retnani, orang tua dari Raisa 3C. Ya. Terima kasih atas materi pagi ini, Ustazah Aliza. Tadi disampaikan terkait tugas kita sebagai orang tua adalah memfasilitasi anak-anak gitu ya, bukan menjadi kontrol bagi anak. Nah itu mungkin bisa diperjelas lebih dalam lagi terkait hal tersebut, bagaimana perbedaannya, bagaimana biar kita lebih banyak sebagai fasilitator itu dan bukan kontrol bagi anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan dulu pernah saya menyampaikan itu ini kalau untuk anak-anak itu tuh apakah untuk ada geng-geng apa itu loh, saya kan dulu sempat menanyakan itu ya, itu tuh sebenarnya mungkin bukan geng tapi mereka memilih teman yang mungkin sekarang atau mungkin teman yang lebih dekat seperti itu ya. Nah itu sejauh mana sih sebenarnya itu masih bisa kita toleransi dan memahamkan mereka agar bisa bergaul lebih luas dan tidak cenderung ngegeng. Seperti itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo Ustazah Aliza, 2 pertanyaan dari bundanya Raisa. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Ustazah Aliza. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang sangat menarik ya. Apa sebenarnya yang membedakan orang tua kontrol dan dibandingkan dengan orang tua sebagai fasilitator. Jadi kita belajar dari kisah Nabi Nuh ya Bunda ya. Jadi ketika Nabi Nuh sudah sedemikian rupa mendidik anaknya, ketika dia bahkan nyawanya sudah sampai di tenggorokannya ya, lalu Nabi Nuh berkata, wahai anakku naiklah ke kapal ini. Tapi kata anaknya tidak begitu, dia tidak mau naik. Lalu apakah Nabi Nuh adalah orang tua yang gagal dalam mendidik anak? Ternyata tidak, begitu kisah itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sehingga supaya manusia mengambil pelajaran dari itu. Ada juga misalnya kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melihat ayahnya memahat-mahat patung, dia tidak percaya dengan patung itu. Lalu dia mencari-cari di mana sih sang pencipta itu sendiri ya. Dia mendapatkan ilham dari Tuhannya. Lalu orang tuanya berusaha sedemikian rupa mengontrol anaknya Nabi Ibrahim ya. Tetapi orang tua tak mampu mengontrol dorongan dia, semangat dia untuk mencari Tuhannya itu sendiri. Maka inilah bedanya bundanya Mbak Raisa. Apa bedanya orang tua itu bukan controlling ya dalam hidupnya. Kalau kita sebagai pengontrol kehidupan anak kita, maka kita nanti menjadi sang maha kuasanya anak ya, kehidupan anak. Padahal anak itu punya ruh sendiri, anak itu punya kehidupan sendiri, anak itu punya anak itu memiliki kefitrahan sendiri yang Rohnya sudah berikan dia sejak dia ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, sejak dia di dalam rahim ibunya, seperti itu. Sehingga kalau kita menjalankan peran kita sebagai controlling terhadap anak kita, maka yakinlah Bapak dan Ibu, kita akan depresi menghadapi anak ya. Kita akan depresi. Ketika kita berusaha terus mengontrolnya, kita tidak akan sukses ya. Tetapi kalau kita menjadi fasilitatornya adalah fasilitator kebaikan, fasilitatornya adalah fasilitator yang menghantarkan anak-anak kita mengenal Tuhannya, fasilitatornya adalah fasilitator yang akan mendekatkan dia dengan Rohnya.
Lalu misalnya sekarang menjadi beban ya, ada beberapa teman-teman yang menjadi ustadz, yang menjadi orang terpandang begitu ya. Tiba-tiba di kemudian hari anaknya ternyata tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia tanamkan begitu. Nah, maka kita nggak usah depresi ayah dan bunda, karena tugas kita adalah mendidik anak kita, mendekatkan dia dengan Tuhannya. Lalu kita adalah sudah berusaha dengan seoptimal mungkin menjalankan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Lalu kita memfasilitasi dia dengan sedemikian rupa supaya dia mengenal Allahnya. Lalu ketika nanti ternyata ini nauzubillah ya, ternyata dia masih Allah akhirnya khatamallahu ala qulubihim ya, dia sudah menutup wala sam'ihim wala absarihim. Akhirnya anak kita menjadi anak-anak yang dalam tanda petik menjadi anak-anak yang difficult ya. Maka itu sebenarnya tidak menjadi kesalahan kita seperti itu. Itu adalah mutlak ya, hidayah itu adalah mutlak miliknya Allah. Makanya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, sehingga ketika kita menjadi orang tua yang sukses mendidik anak, itu sebenarnya bukan kesuksesan kita ya. Ketika kita mengalami kegagalan, itu bukan karena kita buruk. Yang penting kita memahami peran kita sebagai orang tua. Kita sudah, catatannya adalah kita sudah berusaha dengan sedemikian rupa memfasilitasi anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana caranya kita. Apakah kita menjadi, kalau kita misalnya selalu memberikan instruksi, memberikan perintah, memberikan larangan, itu adalah tugasnya Tuhan seperti itu ya. Kalau hanya sekedar ya perintah, larangan ya, mana yang harus kerjaan kamu ini sambil menunjuk ya misalnya. Ibu coba bayangkan misalnya, ayo belajar gitu misalnya ya. Banyak sekali video sekarang ya yang share teman-teman itu di grup itu, orang tua yang menemani anaknya online sambil matanya melotot ya, suara teriakannya luar biasa dan wajahnya seperti akan menerkam anaknya yang masih mungil itu. Nah, bisa dibayangkan apakah hatinya akan tersentuh dengan orang tuanya yang mendidik anaknya seperti itu? Tidak, ayah dan bunda ya. Hati anak tidak akan tersentuh dengan ayah bunda melotot ya, berbicara histeris kepada dia. Ayo toh sholat misalnya. Dia akan lari ya. Dia akan lari. Nah, jadi misalnya kalau kita membaca buku Fatihah kan ya, bagaimana mendekati hati ya. Jadi juga di dalam Al-Quran banyak sekali Allah yang menyebutkan, karena kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, itulah fasilitator ya. Kita bersikap lemah lembut. Nah, kita menanamkan value, kita menanamkan mahabbah, kita menanamkan khauf, kita meyakinkan anak kita bahwa ada muraqabatullah, ada dia selalu diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, maka itulah peran kita sebagai fasilitator, bukan controlling. Kalau kita hanya sekedar kontrol, gimana PR-mu sudah? Mana yang boleh, mana yang tidak saja, mana yang perintah, mana yang larangan saja. Maka itu bukan pekerjaan sebagai orang tua ya, itu adalah sebagai controlling. Seperti itu saya kira mengerti ya, meskipun panjang pengantarnya, tapi intinya seperti itu Bunda Raisa. Berikutnya yang kedua adalah apakah grouping ya, dalam tanda petik ya, bahasa yang bisa dimengerti. Mungkin anak-anak mulai berkelompok ya, mencari kelompok-kelompok teman seusia dia di usia kelas 3 SD, apakah itu wajar? Itu wajar Bunda ya, karena memang masanya dia sudah mulai memasuki masa operasional konkret ya. Dia sudah mulai sebenarnya, tapi belum sepenuhnya. Tetapi saat ini dia mulai penasaran ya dengan dorongan pikiran yang ada di kepalanya. Sebenarnya saya ini siapa sih begitu. Lalu getaran-getaran dia nanti akan bertemu dengan getaran-getaran yang sama. Sehingga jangan khawatir Bunda, kalau kita sudah menanamkan dari awal kehidupannya adalah getaran-getaran yang positif ya, vibrasi ya. Kalau anak kita memantulkan vibrasi yang positif, maka dia nanti akan dikelompokkan oleh Allah secara otomatis dengan orang-orang yang memantulkan vibrasi yang positif juga. Tetapi kalau selama ini kita belum menanamkan vibrasi yang positif, maka dari sekarang digenjot ya dan Bunda ya. Dia harus di dalam pikirannya, hatinya, itu harus sesuatu yang positif. Supaya apa? Supaya vibrasinya positif, lalu nanti dia secara otomatis akan dikelompokkan menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang positif ya. Orang-orang soleh akan dikelompokkan oleh Allah secara otomatis dengan orang-orang yang soleh. Itu vibrasi, itu alamiah ya, itu fitrahnya manusia. Pembohong akan dikelompokkan oleh Allah tanpa dia berkata saya seorang pembohong,
tetapi dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang suka berbohong, ya. Orang-orang yang suka bergosip secara otomatis Tuhan itu akan mengelompokkan dia dengan orang-orang yang sesama penggosip, ya. Jadi kalau pencuri, dia tidak perlu ayah dan bunda mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah seorang pencuri. Secara otomatis nanti kakinya itu, DNA-nya itu akan melangkahkan, akan bertemu dengan sesama pencuri, ya, sehingga dia merasa nyambung, wah lo gitu ya, misalnya kalau bahasa orang Betawi langsung nyambung gitu, langsung connect, ya. Kita pasti akan merasa di lingkungan mana kita merasa diterima, maka sebenarnya vibrasi kita itu. Nah, supaya anak kita tidak terjerumus, ya, kepada grup-grup yang negatif, maka yang perlu kita tanamkan ke dalam hati dia, ke dalam pikiran dia, dalam setiap desah nafas dia adalah gelombang-gelombang elektromagnetik yang positif, begitu. Sehingga kita tidak perlu khawatir sebenarnya ketika dia sudah mulai memasuki fase grouping ini. Lalu sebatas mana kita harus menjaga anak kita supaya dia tidak berada pada kelompok-kelompok yang buruk, begitu ya. Jujur saja ya dan Bunda, sampaikan kepada dia misalnya kenapa ya. Jadi anak itu butuh penjelasan. Ini apa kata kuncinya ini? Anak itu butuh dijelaskan kenapa dia tidak boleh berteman dengan temannya yang itu, dan itu adalah sebuah fakta misalnya ya. Kalau kita misalnya takut anak kita berteman dengan si fulan karena si fulan ini begini dan begitu, maka sampaikan aja ke dia. Anakku sayang, bunda sebenarnya keberatan kalau anak bunda sering kali keluar rumah dengan si fulan. Atau kalau kita keberatannya dia keluar rumah, sampaikan. Kenapa? Anakku sayang, bunda keberatan kalau anak bunda keluar rumah. Kenapa? Karena ketika kamu di luar rumah, nak, sangat berbahaya untuk kamu, dan bunda merasa khawatir dengan situasi itu. Khawatir dia bersama dengan seorang fulan ya atau fulana, bunda khawatir dia akan memberikan pengaruh yang seperti ini kepadamu karena bunda tahu anak bunda belum matang untuk menerima hal yang itu. Jelaskan sedemikian rupa sedini mungkin kepada anak. Jangan sampai ada yang tersembunyi di antara kita. Bahwa apa? Bahwa anak itu dia paham kenapa orang tuanya melarangnya, kenapa dia dibatasi, kenapa dia harus begini, kenapa dia harus begitu. Sehingga kita harus menanamkan segala sesuatu itu dengan cara berdialog dengan anak-anak kita. Berdiskusi dengan dia, saling bertukar pendapat dengan dia. Sehingga dia mengerti, oh ternyata bunda itu melarang saya karena ini begitu. Meskipun dia sekali nggak mengerti, dua kali nggak mengerti, berkali-kali, inilah yang saya katakan tadi, pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan sepanjang usia kita. Jadi kalau kita punya anak, jangan berpikir mendidik anak itu hanya akan sampai dia misalnya menikah, misalnya enggak ya, ya dan bunda. Bahkan kita sudah menikah juga ketika kita memiliki orang tua, kita juga masih dididik oleh orang tua kita. Misalnya ketika kita punya masalah, ya kita akan kembali kepada orang tua kita. Maka itulah nanti yang anak-anak kita lakukan. Memiliki anak artinya kita menjadi pengasuh dia, tetapi porsinya saja yang berbeda. Bahkan sampai kita sudah sudah dipisahkan dengan nyawa kita. Seperti itu, Bunda Raisa. Bisa dipahami Nanda yang saya sampaikan? Kira-kira Bunda Raisa, bagaimana Bunda Raisa? Terima kasih sekali Ustazah. Paham insya Allah. Terima kasih. Kita lanjut ya. Di sini ada dari Bunda Windy Erawati. Saya terkadang sering menekan anak saya karena anak saya sering bergerak lambat. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa merubah diri saya, tapi juga merubah agar anak lebih cekatan? Seperti itu, Ustazah. Oke. Ini saya baru lihat chatnya ya. Karena sering bergerak lambat. Baik. Ini cerita yang menarik ya. Sebelum saya menjawab, ini ada dulu orang tua ya. Dulu ini beliau SD-nya di Nuris, TK-nya di Nuris, SMP-nya di Nuris, kemudian SMA-nya di sekolah lain. Lalu sekarang ini anak menjadi mahasiswa saya. Kemudian semester 1 sekarang mahasiswa saya ya. Tiba-tiba saya di WA beberapa hari yang lalu, Ustazah terima kasih sudah mendidik anak saya. Dia sekarang IPK-nya 3,9 begitu ya, luar biasa bagi kami, ternyata anak kami pinter tuh. Padahal sejak TK, SD, SMP, SMA dia selalu 2 terakhir ya. Kalau di ranking anak saya selalu 2 terakhir. Kalau dibilang dia pinter, dia kok lambat. Kadang-kadang saya menangis. Karena dulu ketika dia di SMP, dia di SD, ini si ibu sering
ya langganan lah ya sama saya ya. Sering kali masuk ke ruangan saya beliau ya. Nah, ternyata kemarin itu menangis ya, terus nelpon saya sambil berurai air mata ya. Jadi Ibu Windy, yakinlah anak itu ada fasenya ya. Anak itu akan ada masanya. Terus saya katakan kepada beliau, Ibu, sebenarnya bukan dia yang underdog ya. Jadi beliau membahasakan, selama ini anak saya underdog ya. Sebenarnya bukan anaknya underdog ya. Tapi sebenarnya sistem kita dan sistem pendidikan kita yang memaksa akhirnya mengklasifikasikan anak ya. Jadi anak kita buruk dipaksa seperti ikan misalnya ya. Anak kita seperti gajah misalnya dipaksa seperti kuda misalnya ya. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu belum menemukan sesuatu yang paling klik dengan dirinya. Akhirnya kalau dirata-ratakan, kan kita aja unik ya. Kita manusia itu Allah ciptakan unik. Bahkan suara kita aja berbeda ya. Tentu kemampuan otak kita berbeda. Tentu gerakan kita berbeda ya. Sehingga ini yang perlu kita pahami. Yakinlah Bu, Ibu Windy, anak itu akan ada masanya, akan ada fasenya. Tugas kita adalah teruslah terima dia apa adanya. Berikan dukungan tanpa syarat kepada anak kita, lalu berikan terus motivasi, meskipun bahkan di dalam pikiran aja kita tidak boleh meremehkan anak kita ya. Ini anak kok sama banget kayak bapaknya misalnya ya, kalau bapaknya agak lambat ya. Ini curhatnya ibu itu dulu seperti itu ke saya ya. Jadi bapaknya itu agak lambat, sementara ibu ini tek orangnya sangat cepat sekali gerakannya ya. Apa-apa mau ngambil keputusan cepat begitu ya, tapi bapaknya itu penuh dengan pertimbangan yang luar biasa begitu ya. Kemudian dalam hati kita menggerundal banget, ini anak mirip banget sama bapaknya sih, udah dikasih tahu ini masa jemikinya banyak. Bahkan berpikir itu saja kita sebagai orang tua itu tidak boleh ya, karena apa yang kita pikirkan itulah akan menjadi kenyataan untuk anak kita. Selalu dukung dia ya, meskipun nyata-nyata di mata kita tahu anak kita lambat ya, atau bahkan kasarnya kita tahu anak kita bodoh, maka dalam mata kita tidak boleh kita katakan anak kita bodoh ya. Kita tahu anak kita lambat lalu kita paksa ya supaya dia cepat untuk merubahnya. Saya kira cukup sulit ya Bu ya, kalau kita ingin merubah dia dari lambat menjadi cepat ya. Tapi bagaimana dia kita ajarkan melatih gerakan yang lambat tetapi produktif. Mungkin itu bisa ya, gerakan yang lambat tapi dia menikmati kelambatannya lalu dia bahagia. Dengan bahagianya dia, limbik sistemnya akan terpola, lalu dia akan memunculkan potensi dia yang terpendam selama ini. Yakinlah Bu, anak itu punya potensi yang kita belum mengerti potensi dia di mana ya. Maka teruslah Ibu berikan dukungan terhadap anak Ibu ya. Meskipun nyata-nyata di depan mata, misalnya kalau dites sama Ustazah Nanda, intelijensinya misalnya 80 misalnya ya. Intelijensinya 80 itu udah slow learner misalnya, dia lambat sekali. Kalau dikasih tahu berkali-kali misalnya ya, ini anak kakak saya ya, tidak jauh-jauh ya. Saya pernah melakukan pemeriksaan intelijensi ke dia. Ternyata intelijensinya 86 ya. Saya kaget ya. Di keluarga kami tidak ada yang dodol. Jadi kata ibunya tuh, anakku dodol banget sih gitu. Jadi saya pernah melakukan pemeriksaan intelijensi ya, ketika dia usia kelas 1 SMP. Oh, ternyata intelijensinya 85 ya. Tapi dia luar biasa, anaknya manis ya, anaknya lemah lembut kalau berbicara seperti itu. Sampai kita tidak ibunya itu mengajarkan Al-Fatihah aja, udah SMP ya. Misalnya selalu kebalik-balik begitu ya Al-Fatihah, sampai ibunya depresi ya. Terus saya katakan, sabar, saya bilang anak itu ada masanya, ada momennya. Akhirnya dia ya udah karena kata etiknya sabar. Jadi kalau kami orang Minang ya manggilnya etik saya ya, kata etiknya sabar, ya udah sekarang Umi sabar. Umi akan mengikuti cara etik sekarang karena sampai dia kelas 2 SMP, Uminya pakai cara Umi itu Uminya merasa gagal begitu. Pakai cara saya. Dan ternyata apa yang terjadi? Sebuah letupan yang luar biasa Bapak dan Ibu ketika dia kelas 1 SMA di semester 2, dia menemukan bakatnya. Ternyata dia bisa pandai menulis ya. Dia menjadi penulis online, apa namanya ya, saya lupa juga ya. Itu pengunjungnya luar biasa banyaknya ya. Terus ketika di sekolah dia bahkan dia dapat uang banyak ya dari aktivitas dia menulis online. Ada aplikasi online ya. Novel-novel yang dia tuliskan itu menyentuh bahkan uminya sampai melelehkan air mata ya. Ketika membaca novel tulisan anaknya sendiri, dia tidak menyangka ternyata anaknya luar biasa. Maka sejak itu uminya akhirnya angkat topi ya. Oke, ternyata memang selama ini Umi yang memaksa anak Umi dari lambat menjadi cepat itu tidak pas ya. Jadi dinikmati saja. Yang penting asal dia memahami konsep-konsep dasar sampai titiknya dia menemukan titik balik dalam kehidupannya. Akan ada masanya, Bu.
sabar saja ya. Yang penting kita jadi orang tua, terus berikan dukungan, terus berikan doa ya, doa yang paling penting. Tapi doanya ya Allah temukanlah sesuatu yang paling menonjol pada anak saya ya. Buka tabir itu, minta kepada Allah. Allah yang memberikan dia, yang menciptakan dia, Allah yang mengendalikan dia, Allah yang maha membolak-balikan hatinya, seperti itu. Maka bukan berarti ibu saya katakan anak yang lambat itu artinya dia harus kita percepat, tetapi anak kita yang lambat kita terima lambatnya, lalu kita modifikasi lambat itu menjadi sebuah yang powerful dalam kehidupannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada ibu, karena dari sekian tahun saya praktek untuk mengubah anak yang lambat menjadi anak yang cepat itu tidak, saya belum bisa melakukannya begitu ya. Tetapi mengelola anak yang lambat sehingga dia menunjukkan potensi dia yang paling optimal itu saya sudah sering melakukannya, sehingga ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Windy Erawati. Begitu Mbak Nanda. Ya, Saya kembalikan. Oke, Ustazah. Langsung bisa dimengerti ya Bu Windy ya, semoga bisa ditangkap. Selanjutnya Bu Ika Wijayanti, bagaimana cara memotivasi anak agar lebih pede mengekspresikan kemampuannya, kemudian cara menstimulasi anak yang sering bad mood saat belajar daring. Oke, ini juga menarik ya, bagaimana memotivasi anak untuk lebih percaya diri, mengekspresikan ini maksudnya ya, mengekspresikan kemampuan yang dia miliki. Baik Ibu, biasanya masalah motivasi itu erat sekali kaitannya dengan dukungan sosial ya. Terutama biasanya anak-anak itu dia membutuhkan dukungan sosial dari ayahnya. Sehingga untuk memotivasi perlu melibatkan ayahnya di sini. Biasanya ini sudah penelitian ya Bu ya, anak-anak yang low motivasi itu 70% memiliki hubungan yang tidak baik ya, bukan tidak baik ya, hubungan yang tidak produktif dengan ayahnya, seperti itu. Sehingga cara yang pertama yang Ibu lakukan evaluasi bagaimana peran ayahnya dalam selama ini memberikan dukungan terhadap anaknya, supaya memotivasi ini tidak hanya munculnya dari ibunya, tetapi itu adalah juga dari ayahnya. Untuk menimbulkan motivasi anak, dia membutuhkan pengasuhan dari ayah dan ibundanya. Lalu ketika dia sudah memiliki, jadi maksud saya kenapa dia butuh dukungan dari ayahnya, anak itu tidak mampu mengekspresikan kemampuannya karena dia di dalam otaknya merasa insecurity feelingnya. Jadi dia merasa tidak aman. Ada rasa-rasa yang tidak aman yang selalu mengejar-ngejar kepalanya, yang selalu mengejar-ngejar hatinya, sehingga dia merasa tidak percaya diri. Maka yang bisa menimbulkan security itu adalah ayahnya. Nah, maka ayahlah yang paling besar perannya. Jadi ketika Ustazah dia lihat saja ya, misalnya di sekolah ada anak-anak yang tidak mau, misalnya ketika Ustazah dia tahu dia bisa begitu ya, tetapi dia tidak mau, maka silakan tanyakan kepada orang tuanya ya, bagaimana peran ayahnya di dalam memberikan motivasi, di dalam memberikan perlindungan, di dalam memberikan rasa aman dalam melakukan interaksi ya dengan anaknya. 70% umumnya ayahnya kurang terlibat ya, bukan tidak terlibat tetapi kurang terlibat, atau kalau terlibat tidak fokus ke sini ya, jadi anaknya merasa insecure. Berarti maka yang pertama adalah melibatkan ayahnya. Sampaikan kalau bapak ayahnya hadir hari ini, saya kira beliau bisa mendengar, sehingga ini adalah peran ayah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi anak. Supaya apa? Supaya anak kita memiliki rasa aman. Ketika anak memiliki rasa aman, itu akan menimbulkan rasa percaya diri ya. Ketika anak sudah memiliki rasa percaya diri akan kemampuannya, akan perasaannya, maka dia akan mudah untuk kita latih mengekspresikan apa yang ada di dalam, apa yang menjadi kemampuannya, itu akan sangat mudah sekali. Tetapi kalau kita fokus untuk mengekspresikan kemampuannya tanpa kita mencari akarnya, tanpa kita membantu dia menyelesaikan akarnya, maka tetap ini kita hanya menyelesaikan luar-luarnya saja, lalu permasalahan intinya tidak akan terselesaikan. Begitu Bunda. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menstimulasi anak yang sering bad mood saat belajar daring ya. Ini anak-anak kelas 3 ya, kelas 3 SD, bad mood. Itu sebenarnya belajar daring itu benar-benar tidak sebahagia dia ketika berinteraksi langsung dengan Ustazah Diah ya. Misalnya ada Ustazah Win, Ustazah Ayu, Ustazah Diah di sana.
mendengarkan ustazah dia bernyanyi itu membangkitkan mood anak-anak ya. Lalu tiba-tiba dia harus melihat ustazah dia dari layar laptop seperti itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak. Nah, sehingga yang bisa membantu dia untuk bangkit kembali adalah buatlah suasana ayah dan bunda di rumah dengan seringan mungkin. Jadi sejujurnya ustazah dia saya sampaikan, ini saya melihat ya, saya tidak tahu ya di SD seperti apa aktivitas Zoom ya, tapi saya melihat keponakan saya yang kelas 6 SD ya, itu dia belajar dengan aplikasi Zoom, itu seperti dia sekolah ya, bahkan pakai seragam, duduk tertib di depan laptop, kemudian jamnya persis sama seperti jam dia berada di sekolah begitu ya, pagi al-masurat, kemudian dia sholat duha misalnya, kemudian ustazahnya tetap memantau dia dari balik layar ya. Kemudian saya lihat ketika dia misalnya mau ke kamar mandi, terus beneran kamu ke kamar mandi ya, misalnya juga meragukan dia ya, saya punya ponakan yang kelas 6 SD begitu ya, kamu beneran ke kamar mandi begitu ya, kemudian nanti iya gitu ya, benar loh ya kamar mandi. Saya merasa kasihan ya dengan keponakan saya sampaikan, saya juga seorang guru, murid saya itu sudah anak-anak yang memasuki usia dewasa ya, bahkan bertahan kami di kampus yang tadinya satu SKS 50 menit itu sekarang diubah menjadi 30 menit saja. Nah, 30 menit itu juga anak-anak mahasiswa, sebelum kita menjelaskan secara online dengan Zoom meeting, itu kita sudah merecord ya, kita sudah merekam video pembelajaran. Video pembelajaran yang kami berikan maksimal waktunya adalah 15 menit. Ini sudah penelitian. Anak-anak hanya mampu mendengarkan video pembelajaran itu hanya 15 menit, itu mahasiswa. Kita melakukan ini kepada mahasiswa, penelitian ini, tidak kepada anak SD. Nah, bisa Ibu bayangkan, jika anak Ibu misalnya kelas 3 SD harus mengikuti Zoom meeting day by day, dari pagi sampai siang atau bahkan sampai sore, dia harus memberikan report secara virtual, itu sesuatu yang wajar kalau dia bad mood ya. Jangankan anak kelas 3 SD, saya yakin ustazah juga virtualnya ngajar juga bad mood ya, juga moody ya ustazah ya. Ngajar online ini sebenarnya ustazahnya juga moody begitu ya. Nah, sehingga kita perlu azan ya dari saya. Kita perlu mencari cara, mencari metode supaya ini tidak membosankan begitu ya. Sehingga sekarang kita di kampus itu, ini saya sekedar sharing ya Bu ya. Karena ini tidak melulu masalah anak sebenarnya bad mood ini. Kami di kampus juga memikirkan sedemikian rupa supaya anak ini tidak bad mood. Akhirnya kita sekarang pakai platform ya. Kita sudah punya My Class ya. Apalagi kalau anak hanya Zoom ya, kemudian nanti tugasnya kirim, kemudian dia tidak mendapatkan feedback online dari ustazahnya, feedbacknya nanti diraport misalnya ya. Nah, itu tidak menarik bagi anak-anak. Padahal biasanya dia dikasih bintang sama ustazahnya, dia dikasih permen sama ustazahnya saat dia pinter ya. Nah, tiba-tiba sekarang dia hanya mendapatkan feedbacknya secara virtual ya, itu tidak benar ya. Sehingga kami sekarang pakai yang namanya plafonnya Big Blue Button ya, itu bisa langsung memberi langsung ini juga tidak menarik bagi mahasiswa ya. Dan saya tidak habis pikir ya, kalau anak ponakan saya yang kelas 6 SD itu gurunya bisa betah mendidik dia dengan sedemikian rupa sehingga bahkan dia pakai seragam mau pergi terus ditanya lagi beneran begitu ya. Nah, saya yakin ustazah dia tidak seperti itu ya. Nah, ini maksud saya hanya sharing saja. Sesungguhnya ini bukan hanya menjadi masalah anak ya. Nah, Ibu bisa bayangkan ketika Ibu berada pada posisi itu ya. Yang tadinya dia bahagia, bermain, berpegangan tangan dengan teman-temannya di sekolah, tiba-tiba sekarang dia harus mengikuti Zoom meeting seperti itu. Kuliahnya, belajarnya daring, sekolahnya daring. Maka kita juga harus menunjukkan empati kepada anak kita. Kamu bosan ya, Nak? Iya. Sebenarnya Bunda juga bosan begitu. Maka kita perlu menanamkan kesadaran kenapa harus dia belajarnya. Kalau dia tidak mau, oke, sekarang belajar dengan Bunda. Bunda adalah ustazah dan kamu adalah murid Bunda. Kalau memang target pembelajaran itu memang harus disampaikan kepada anak kita. Tapi kalau memang itu adalah targetnya tidak mewajibkan dia, saya kira tidak apa-apa, Bu, sesekali dia tidak ikut belajar daring ya. Berikan dia kebebasan ya, atau mungkin perlu didiskusikan lagi bersama sekolah, bersama ustazahnya. Hari ini misalnya ada break-nya berapa menit begitu ya, maka anak-anak dibiarin break begitu ya. Atau mungkin Anda
one day holiday misalnya, holiday hari Senin, holiday hari Rabu misalnya, dua pekan sekali ada holidaynya belajar daring begitu ya. Mungkin itu bisa dengan cara-cara kultural ya, kulturnya anak-anak kelas 3 saya tidak begitu paham ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk selama ini di kelas 3. Kalau saya mencontohkan, kami melakukan macam-macam survei ya, tiap bulan itu kami melakukan FGD dengan anak-anak ini mahasiswa. Menurutmu 1 bulan ini bagaimana metode saya begitu ya? Apakah saya kurang menarik begitu ya? Apakah kalian merasa bosan? Itu orang belajar, bukan anak kelas 3 SD ya. Jadi tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali paling tidak, kami selalu mendapatkan feedback dari mahasiswa tentang proses perkuliahan daring. Itu yang kami lakukan. Sehingga ini dari semua sisi saya kira Ibu kita perlu terus mengevaluasi ya, karena ini tidak hanya adaptasi dari murid, ini juga adaptasi guru, adaptasi orang tua ya. Maka ini perlu kita menemukan formulasi yang pas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustazah. Ini terakhir mungkin ya, dari Bunda Saina 3B. Ketika anak sudah mulai mengidolakan BTS atau Blackpink, nah bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya? Apakah memang di usia kelas 3 ini mengidolakan seseorang itu sudah sesuatu yang biasa, normal gitu? Ustazah. Baik, Ibu, ini Bunda siapa ya? Bunda Sena. Sebenarnya mengidolakan itu sesungguhnya sudah terjadi ketika anak memasuki usia-usia egosentris ya. Ketika dia memasuki usia 3 tahun, itu sebenarnya sudah ada di dalam hati dia terbentuk konsep idola ya, konsep figur yang dia selama ini, misalnya sepanjang rentang 2 tahun atau 3 tahun ini, dia melihat ayahnya, maka bagi dia ayahnya hebat, begitu ya. Dia ingin seperti ayah, dia ingin seperti bunda. Maka itu adalah idolanya. Apalagi ketika dia kelas 3. Namun yang menjadi catatan di sini adalah sangat menjadi PR bagi kita Bunda Sena ketika anak kita kelas 3 SD mengidolakan BTS, mengidolakan Blackpink ya. Maka ketika anak itu mengidolakan, saya melihat ya anak saya yang baru 4 tahun, dia begitu mengidolakan ayahnya. Sehingga apapun yang ayahnya lakukan, itu dia ingin melakukan itu. Misalnya anak saya yang 4 tahun ini, karena suami saya adalah instruktur IT, maka ayahnya pekerjaannya adalah mengotak-atik komputer, maka dia juga melakukan itu. Ayah aja pinter, abang juga harus pinter, kata dia. Kemudian ayahnya pernah bercerita, ini kekeliruan ya. Dulu ayahnya bilang begini, dulu waktu ayah kecil, sebenarnya cita-cita ayah itu nggak banyak. Ayahnya sebenarnya ingin memberikan motivasi ya, tapi anaknya menangkapnya lain. Ayah waktu kecil itu belum begitu paham apa itu cita-cita ketika usia abang, begitu ya. Cita-cita ayah hanya yang jadi orang yang berguna. Terus sekarang dia juga, dia masih membeo ya, maka siapa figur lekatnya anak ya. Nah, ketika anak menjadikan figur Blackpink, maka secara otomatis dia akan mempelajari kehidupan Blackpink, dia akan meniru-niru gayanya Blackpink, dia akan mencoba-coba seperti bagaimana berpikirnya Blackpink ya. Padahal kita adalah anak itu bisa menjadi wasilah kita ke surga dan juga bisa menjadi wasilah kita ke neraka, Bapak dan Ibu. Nah, ketika anak kita dekatnya adalah dengan sesuatu yang menjauhkan dia dari aroma surga, maka itu juga artinya anak itu juga menjadi wasilah kita ke neraka. Maka Ibu Nanya Shena, ini perlu diselesaikan secara cantik ya, segera mungkin ya. Supaya apa? Supaya kita kembali memperbaiki pola berpikir anak kita untuk kembali mendekatkan dia dengan sesuatu yang baik, untuk kembali mendekatkan dia dengan sesuatu yang positif, supaya lekatnya otaknya, lekatnya DNA-nya, lekatnya psikologisnya adalah dengan sesuatu yang baik. Misalnya kalau dia mengidolakan bundanya kan masih normal, masih wajar ya. Atau misalnya idolaku siapa ya? Idolaku siapa yang sekarang sih, misalnya Maher Zain misalnya, kan masih banyak yang positifnya yang dia lihat dari Maher Zain ya. Kalau Blackpink misalnya ya, saya kira Blackpink itu bukan idola yang bagus untuk anak-anak kita ya, karena ini nanti akan membahayakan pola berpikirnya. Sehingga ini harus segera diselesaikan Bapak dan Ibu. Kalau saya katakan, saya agak saklek ya, tidak ada idola-idola untuk yang buruk-buruk. Bahkan dengan anak saya
yang kelas 4 SD aja, Bapak dan Ibu, saya sudah membahas ya dengan dia Quran surat Asy-Syu'ara ayat 223 ya, tentang misalnya Allah berkata, tahukah kamu kepada siapa setan-setan itu diturunkan? Setan itu diturunkan kepada mereka yang pendosa, yang pendusta lagi banyak dosa. Siapa mereka yang pendusta lagi banyak dosa? Mereka yang selalu menyampaikan syair-syair ya, syair-syair yang mereka sendiri tidak mendekatkan itu kepada Tuhan pengaturmu. Itu silakan Bapak dan Ibu, itu bisa dicoba ya. Sehingga anak saya mendengarkan, meskipun sekarang dia masih membeo ya, karena bundanya tidak suka menyanyi. Lalu ketika dia mendengarkan nyanyi, misalnya ketika saya pergi kemana, terus dia dengerin nyanyi jahiliyah, dia tahu itu tidak usah didengar ya, itu nyanyi jahiliyah. Banyak dosa ya. Jadi kalau misalnya kita dengan anak kelas 3 SD, itu saya kira sudah bisa banyak dialog yang bisa kita lakukan Bunda, sehingga panggillah dia, rangkul hatinya, peluk erat dia, lalu ajak dia membahas Quran, tunjukkan kepada dia beginilah Tuhan mau menciptakanmu nak, maka ini yang harus kita lakukan. Bagaimana, apakah kita akan memilih hidup bersama Allah menjadi tetangga Allah di surga, atau hidup menjadi tetangganya iblis di neraka. Maka anak kita dari sedini mungkin kita harus memberikan ya, jadi dibuat cerita Bunda di surga itu kehidupannya bagaimana meskipun dia sudah kelas 3 SD, apa yang menjadi dorongan dia untuk mengidolakan Blackpink, katakan pada dia di surga itu bahkan semua orang tua menjadi muda. Jangankan apa sih indahnya Blackpink ya, yang paling indah bagi anak-anak menarinya anak-anak suka ya, karena dia grup ya, terus menarinya ritmik, kemudian musiknya menarik ya, maka lebih dari ini kita bisa dapatkan di surga seperti itu. Maka tanamkan rasa harap yang lebih besar kepada anak kita terhadap janji-janji Allah, terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Ustaz Nanda, saya kembali. Insyaallah. Ini Ustazah Aliza ada yang izin minta nomor HP, kalau boleh mungkin bisa dituliskan di kolom chat Ustazah Aliza. Mungkin nanti Ayah Bunda kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, berkenan Ustazah Aliza menanggapi begitu ya, nanti di salah-salah waktunya. Itu di kolom chat nomor saya. Ya, itu Ustazah Aliza. Silahkan dicatat, disimpan nomornya kalau nanti ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Baik Ayah Bunda semua, sudah zuhur ya, sudah melewati juga batas waktu kita dari yang ditetapkan di awal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustazah Aliza atas waktunya, ilmunya, dan semuanya ya, menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, memberikan segala informasi dan keilmuan yang pastinya yang saya tangkap itu bukan hanya ilmu dunia gitu, tapi juga yang paling penting adalah mengantarkan anak-anak kita itu sampai ke surga begitu. Tidak hanya melulu tentang karakter-karakter anak yang sifatnya duniawi, tapi juga ada tugas besar, misi besar dari orang tua yang mana pengasuhan itu, pendidikan itu adalah sampai ke surga begitu, sehingga jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa putus asa. Ayah Bunda semua, dari saya cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas keluangan yang diberikan Ayah Bunda semua yang mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga yang tidak mengikuti nanti bisa juga turut aktif begitu ya, mungkin bertanya gitu ya, atau bisa entah recordingnya bisa dibagikan atau tidak begitu. Nanti harapannya tetap semua bisa proaktif begitu. Baik, kita cukupkan begitu ya forum kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Ustazah Diah sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ayah Bunda semuanya sudah mengikuti hingga selesai ya. Jadi tadi alhamdulillah ini sebenarnya bertahan ya Ayah Bunda ini. Oh ya, ada sudah waktu lebih dari waktu salat ya. Baik, tidak berlama-lama. Tadi angka tertinggi kita partisipan 50 dan sekarang masih bertahan 40. Luar biasa Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang sama-sama kita diskusi sharing hari ini. Kalau saya ya, nangkapnya quote hari ini tuh kita memberikan sesuatu ke anak-anak tanpa syarat dulu ya, Bapak Ibu, tanpa syarat ya. Ikhlaskan kondisi kita, ikhlaskan kondisi anak-anak. Jadi tadi memberikan cinta tanpa syarat, memberikan dukungan tanpa syarat, memberikan motivasi tanpa syarat, memberikan support tanpa syarat, karena pada waktunya nanti anak akan menemukan ya kelebihannya gitu kan. Yang penting kita jangan ini dulu memberikan ada kekecewaan dulu ya. Jangan buru-buru kecewa ya Bunda ya, karena insya Allah apa yang kita berikan dengan sepenuh hati tanpa syarat tadi ya, hanya minta kepada Allah, kemudian kita doakan selalu dan kita beri dukungan dengan kondisinya saat ini, insya Allah nanti anak-anak akan mendapatkan apa yang menjadi kelebihannya pada waktunya. Baik Ayah Bunda, terima kasih bagi yang sudah mengikuti sampai selesai. Apakah berkenan jika menyalakan video kembali? Kita ucapkan terima kasih Ustazah Ananda yang sudah bersamai kita belajar diskusi bersama pagi menjelang siang hari ini. Insya Allah itu menjadi bekal ilmu kita dalam membersamai putra-putri kita di rumah secara khususnya dan dalam bersamai belajar juga begitu, nggih. Baik, tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih. Wah, sudah kelihatan Bun ya. Semoga tadi menyimak dengan serius ya Bun ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama memberikan senyum tulus kita untuk menyambut anak-anak kita ya. Selalu menyambut anak-anak kita. Jadi senyum lagi Bun. Tadi kita awali dengan senyum, kita akhiri dengan senyum ya. Menunjukkan kita bahagia itu ya bersama anak-anak kita di rumah. Baik, kita mau take picture ya. Minta tolong Ustazah Hesti yang ada di jauh di sana. Tolong di ini ya. Oke, kita akan berikan senyum foto KTP dulu deh. Senyum foto KTP tahu kan ya Bun ya? Nggak pakai gaya ya. Jangan bergaya dulu. Ini senyum foto KTP loh Bun. Foto KTP dulu. Ya, hitungan ketiga. Siap. 1, 2, 3. Iya, ulang lagi 1, 2, 3. Iya, sekarang senyum bersiap untuk menyambut anak-anak. Kita bahagia bersama anak-anak. Berikan senyum paling tulus gitu ya, ekspresi paling ikhlas gitu ya, ekspresi paling tulus, senyum paling bahagia kita. Kita diberikan anak-anak yang luar biasa dan kita bersiap untuk membersamainya tanpa syarat apapun ya. Jadi berikan senyum tulus dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, senyum tulus itu kelihatan gigi loh Bun. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Iya. Baik, aplaus semua untuk Ayah Bunda yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Oh, satu tim ini ya, Ayah Bunda Nizam. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk segala keluangan waktunya hari ini. Marilah kita akhiri kegiatan kita pagi hari ini hingga siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari kami jika ada hal yang tidak berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih. Mangga. Pamit Ustazah, terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda. Mohon izin untuk mengakhirinya.